Mata hijau kadal itu berkilat saat pilar cahaya merah meletus dari tanduk kembarnya. Setelah ledakan yang bergema, dua pilar cahaya berbenturan, dan keduanya menghilang ke dalam kehampaan. Kadal itu kemudian segera melemparkan kepalanya ke belakang dan melepaskan raungan yang menghancurkan bumi. Itu menegangkan keempat anggota tubuhnya, dan tubuhnya yang besar segera bangkit saat membuka mulutnya yang besar untuk mengungkapkan deretan taring yang mengintimidasi. Sebuah tanda keganasan yang hebat melintas di mata raksasa itu saat dia segera mengencangkan cengkeramannya di sekitar tongkat hitam yang bertumpu di bahunya. Pada saat yang sama, cahaya cemerlang meletus dari bola mata di seluruh tubuhnya, dan semuanya mulai berkedip serempak. Kehadiran begitu banyak mata yang berkedip pada satu tubuh menciptakan pemandangan yang cukup mengerikan untuk dilihat. Namun, Hani sangat gembira melihat itu, dan dia menunggu dengan napas tertahan hingga situasinya terungkap lebih jauh. Jika kedua makhluk tahap tempering spasial ini benar-benar terlibat dalam pertempuran, maka tujuan mereka akan jauh lebih mudah untuk dicapai. Kadal itu membuka mulutnya untuk meledakkan bayangan merah, diikuti dengan bola cahaya perak meledak di dalam tanah di bawah salah satu cakarnya yang besar. Bayangan merah tua itu keluar dan menusuk benda perak yang baru saja muncul dari tanah, dan benda perak itu dengan keras jatuh ke tanah. Hati Hani tergerak saat melihat itu, dan dia memfokuskan pandangannya untuk menemukan bahwa benda perak itu tidak lain adalah boneka naga perak. Inti boneka itu telah tertusuk oleh lidah kadal raksasa yang menakutkan, membuatnya menjadi tumpukan besi tua. Boneka itu meledak tepat saat itu akan beraksi, dan dihancurkan oleh kadal raksasa. Raksasa bermata seribu tidak terlalu cerdas, tetapi juga menyadari ada sesuatu yang salah saat melihat itu. Segera setelah itu, semua bola matanya mengarah ke arah tertentu, diikuti oleh benang yang tak terhitung jumlahnya keluar dari dalam. Ledakan bergema lainnya meletus ketika boneka naga perak lainnya yang bersembunyi di bawah tubuh raksasa itu ditusuk oleh 7 atau 8 benang hitam sekaligus. Benang-benang hitam kemudian dipisahkan ke arah yang berbeda untuk mencabik-cabik tubuh boneka seolah-olah terbuat dari mentega. Hani menarik napas tajam saat melihat itu. Tampaknya tugas yang dia lakukan jauh lebih berbahaya daripada yang dia perkirakan. Namun buah naga Zosia sangat penting baginya untuk memperbaiki pil tahap tempering spasial di masa depan. Jadi dia harus mengambil resiko, tidak peduli seberbahaya apapun situasinya. Lagi pula selama dia bisa mengamankan benih dari buah-buahan ini, dia akan bisa memelihara mereka dalam jumlah yang tidak terbatas. Dengan pemikiran itu, hati Handi kembali tenang. Raksasa itu melepaskan beberapa harum yang mengancam untuk menunjukkan intimidasi sebelum meletakkan tongkatnya di bahunya lagi. Kadal raksasa itu melirik raksasa itu tanpa ekspresi sebelum berbaring kembali ke tanah. Kedua makhluk kolosal itu kembali ke keadaan semula. Sementara itu, Hani menatap tajam pada mereka berdua, tidak berani membiarkan konsentrasinya terpecah bahkan sedikit pun. Melihat boneka-boneka itu gagah, mereka harus menggunakan rencana cadangan mereka, yaitu memancing kadal raksasa itu pergi, sehingga menciptakan peluang bagi Hanli. Benar saja, setelah beberapa tarikan napas, suara menyenangkan dari kecapi terdengar di atas kepala kadal raksasa itu. Lingkaran cahaya kuning kemudian muncul di udara di atas, melonjak langsung ke atas kepala kadal raksasa itu. Pada saat yang sama, cahaya putih melintas saat dua tombak emas pendek muncul. Tombak itu bergoyang sebelum jatuh dengan keras seperti sepasang ular naga emas yang kuat. Hampir pada saat yang sama, dua sosok manusia muncul di udara di atas ketinggian beberapa ratus kaki. Mereka tidak lain adalah Yeying dan Longdong. Yeying dengan lembut membelai kecapi replika harta rohnya. Sementara Longdong memanipulasi dua harta sekaligus dengan ekspresi serius di wajahnya. Meskipun ukuran kadal itu sangat besar, gerakannya sangat lincah. Segera setelah serangan datang ke arahnya dari udara di atas, dia melepaskan raungan rendah sebelum cakarnya segera naik. Cahaya merah memancar dari tanduk merah di kepalanya, diikuti dengan hamparan luas cahaya merah terpancar, menahan lingkaran kuning dan tombak kembar. Segera setelah itu, cahaya hijau menyala dari bagian tubuh kadal itu. Helaian bulunya yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi garis-garis cahaya hijau yang meluncur ke udara. Pada saat yang sama, ekornya yang besar berayun di udara dan tiba-tiba menghilang, hanya menyisakan jejak bayangan di belakangnya.
Detik berikutnya, ekor kadal besar yang panjangnya lebih dari 200 kaki muncul di samping Yeying dan Longdong dalam sekejap sebelum menyapu dengan keras ke arah mereka. Meskipun ekornya belum melakukan kontak dengan mereka, angin kencang yang disapunya masih mengancam untuk menerbangkan mereka. Seperti yang diharapkan dari binatang purba yang bermutasi, segera setelah kadal itu diserang, dia membalas dengan cara yang sangat ganas. Yeying dan Longdong sadar bahwa kadal raksasa ini pasti tidak akan mudah dihadapi dalam pertempuran. Tetapi mereka masih ditakuti oleh kekuatan tempurnya yang menakutkan. Untungnya, tak satu pun dari mereka memiliki niat untuk melibatkan kadal dalam konfrontasi langsung. Yeying segera mengangkat tangannya untuk melemparkan jimat emas, yang berubah menjadi bola cahaya keemasan yang menyelimuti tubuhnya. Segera setelah itu, dia menghilang di tempat sebelum muncul lebih dari 300 kaki jauhnya. Sementara itu, Longdong melepaskan raungan naga panjang saat baju zirah kuning muncul di sekujur tubuhnya. Seluruh baju zirah dibuat dari sisik logam, membungkus kepala dan anggota tubuhnya dalam selubung kedap air, dan bahkan ada sepasang sayap burung besar di punggungnya. Saat dia mengepakkan sayap itu, serangkaian bayangan segera muncul di udara di sekitarnya. Dari kejauhan, tampak sosok manusia yang tak terhitung jumlahnya telah muncul dari udara tipis di atas, menciptakan pemandangan yang cukup menakjubkan untuk dilihat. Menggunakan teknik gerakan aneh mereka, keduanya berhasil menghindari sapuan ekor kadal raksasa. Namun, tak satu pun dari mereka berani berhenti bahkan untuk sesaat, saat kadal raksasa itu pergi di belakang mereka dalam pengejaran, menimbulkan hembusan angin kencang di belakangnya. Meskipun sebagian besar perhatian kadal telah dialihkan oleh keduanya, itu masih mengawasi musuh yang paling kuat, raksasa bermata seribu. Raksasa takut mengambil kesempatan itu untuk mengambil buah roh. Itu membuat kadal merasa tenang. Namun begitu dua kultivator itu muncul untuk menyerang kadal, dua kultivator lainnya juga muncul di udara di belakang raksasa. Salah satu dari mereka menggosok tangan sebelum mengangkatnya untuk memunculkan badai bola api hitam. Sementara yang lain meraih udara untuk mewujudkan cakar hitam pekat yang besar. Cakar itu muncul tepat di atas kepala raksasa itu sebelum jatuh dengan kekuatan yang ganas. Ledakan gemuruh meletus ketika raksasa itu benar-benar lengah, dihantam kepalanya oleh bola api serta cakar hitam secara berurutan. Baik Xiao Hong dan pemuda beralis putih itu sedikit goyah saat melihat itu sebelum meledak dalam kegembiraan. Namun, pemandangan yang mereka lihat selanjutnya segera membuat senyum mereka membeku. Di tengah lautan api hitam, raungan kemarahan yang intens tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, semua bola mata putih keperakan di tubuh raksasa bergerak, menciptakan kekuatan hisap yang sangat besar yang langsung menelan api hitam yang mengamuk di sekitarnya. Adapun cakar hitam yang dimanifestasikan oleh pemuda beralis putih itu, tampaknya juga tidak melukai raksasa itu sama sekali. Raksasa bermata seribu dengan santai menepuk udara di atas kepalanya, dan cakar besar itu segera dikalahkan tanpa jejak. Tampilan kekuatannya tentu saja bukan pemandangan yang disambut baik oleh pasangan kultivator. Namun serangan mereka jelas telah membuat marah monster besar itu. Jadi tidak ada jalan untuk kembali. Ekspresi ganas muncul di wajah raksasa itu saat mengeluarkan raungan gemuruh lainnya. Setelah bola matanya menelan api hitam, itu segera berbalik ke arah dua orang di udara di atas. Di tengah kilatan cahaya coklat, untayan benang hitam yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, meliputi keduanya dalam jaring yang padat. Baik Xiao Hong dan pemuda alis putih telah menyaksikan kekuatan benang cahaya hitam ini sebelumnya, dan ekspresi mereka berubah serempak saat mereka buru-buru mengelak. Salah satu dari mereka memanggil sebuah benda seperti paku dan melemparkannya ke bawah, yang langsung berubah menjadi lonjakan cahaya biru. Dia kemudian segera menunduk ke dalam paku, sebelum memanipulasinya untuk meluncur ke arah tertentu. Sementara itu, yang lain berubah menjadi elang hitam besar berukuran sekitar 10 kaki, sebelum segera melebarkan sayapnya untuk berteleportasi. Cukup jelas bahwa kedua kultivator iblis ini juga tidak berniat melibatkan raksasa dalam pertempuran langsung. Dengan demikian, keempat rekan Hani mulai beraksi, mengalihkan perhatian kadal dan raksasa itu. Mereka menghindari serangan ganas dari dua makhluk tahap tempering spasial sambil meluncurkan serangan balasan setiap kali ada kesempatan, sehingga semakin membuat marah penyerang mereka.
Namun meskipun kadal dan raksasa itu tanpa henti menyerang keempat kultivator seolah-olah mereka lalat sial, tak satu pun dari mereka bergerak menyimpang jauh dari tempat asalnya, memastikan bahwa mereka tidak menjauhkan diri dari buah roh. Jika tidak, bahkan jika keempat kultivator memiliki teknik gerakan yang luar biasa, tidak mungkin mereka bertahan begitu lama dalam menghadapi serangan tanpa henti yang dilepaskan oleh dua makhluk tahap tempering spasial yang menakutkan ini. Seperti keadaan saat ini, begitu salah satu dari 4 kultivator menghadapi bahaya, mereka dapat segera berteleportasi jauh, sehingga mendapatkan kesempatan untuk menarik napas. Dengan demikian, mereka dapat terus mengganggu kadal dan raksasa. Hasilnya adalah kedua makhluk itu secara alami dilemparkan ke dalam kemarahan yang menggelegar. Namun, tak satu pun dari mereka bergerak menjauh dari buah roh, sehingga menciptakan jalan buntu. Ketika 4 kultivator terus mengganggu kedua makhluk itu, lebih banyak perhatian mereka secara bertahap dialihkan dari buah roh. Sementara itu, Hani diam-diam melayang ke bawah. Dengan tubuhnya yang saat ini tidak terlihat, bahkan dua makhluk tahap tempering spasial benar-benar gagal untuk memperhatikannya. Ini juga merupakan sumber kepercayaan terbesar yang dimiliki Hani dalam menjalankan misi ini. Meski begitu, Hani masih melanjutkan dengan sangat hati-hati. Sampai-sampai dia bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Dia secara bertahap mendekat ke buah roh. Saat dia semakin dekat dengan buah roh, dia secara alami semakin tegang. Tidak diragukan lagi bahwa dia tidak akan bisa terus menyembunyikan dirinya pada saat dia memetik buah roh. Dengan demikian, kadal dan raksasa itu akan segera menemukannya. Dia harus melakukan semua yang dia bisa untuk memastikan pelestarian diri dalam skenario seperti itu. Segera, Hani telah mencapai tempat di mana buah roh berada tepat di depannya. Tidak hanya dia bisa mencium aroma samar yang keluar dari buah-buahan ini, dia bahkan bisa melihat inti ular naga kecil mereka dengan sangat jelas. Namun dia tidak segera bergegas untuk mengambil buah. Sebagai gantinya, dia menyapukan tangannya ke gelang penyimpanannya untuk memanggil beberapa benda. Dia kemudian mengerucutkan bibirnya dan tiba-tiba menggosokkan kedua tangannya sebelum mengangkatnya ke kedua sisi tubuhnya, mengirimkan beberapa bola perak berkilauan meluncur ke arah dua makhluk besar itu. Segera setelah itu, tangannya melesat seperti kilat, dan seikat buah roh yang kenyal menghilang dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, sayap badai petirnya muncul di punggungnya, dan dia segera mengepakkannya, di mana dia menghilang ke udara tipis di tengah petir yang keras. Dua raungan yang menghancurkan bumi segera meletus, saat pilar cahaya merah tua dan beberapa benang hitam melesat dengan kecepatan luar biasa, langsung menusuk tubuh Hanli. Namun, Hanli yang diserang hanyalah bayangan dan segera menghilang di tempat. Sementara itu, tubuh aslinya baru saja berhasil melarikan diri dari tempat kejadian tepat waktu. Serangkaian ledakan menggelegar meletus saat beberapa bola petir perak muncul di kedua sisi, yang masing-masing berukuran sekitar 1 hektar. Busur listrik yang tak terhitung jumlahnya yang setebal mangkuk besar berkelebat keras di dalam bola-bola perak itu, menyapu angin kencang dan memancarkan rentetan petir yang tak henti-hentinya yang menenggelamkan yang lainnya, seolah-olah hari kiamat telah tiba. Itu tidak lain adalah manik-manik petir yang telah disempurnakan Hanli. Dan dia telah membuang 4 sekaligus. Setelah disempurnakan menggunakan teknik simbol petir, masing-masing dan setiap manik-manik ini dijiwai dengan kekuatan yang mirip dengan serangan kekuatan penuh dari kultivator tempering spasial. Selain itu, sifat kekuatan itu sendiri memiliki atribut petir. Itulah sebabnya manik-manik itu sangat kuat. Tampaknya dia telah membuat keputusan yang tepat dalam menggunakannya. Jika bukan karena harta itu telah menunda kadal dan raksasa, dia tidak akan bisa lolos bahkan dengan sayap badai petirnya. Setelah buah roh dicuri, kadal besar dan raksasa bermata 1000 benar-benar marah, tetapi mereka untuk sementara terperangkap oleh kekuatan manik-manik petir. Longdong dan yang lainnya juga ketakutan oleh kekuatan besar dari manik-manik petir Hanli. Tetapi mereka semua kemudian segera melepaskan teknik gerakan untuk melarikan diri dari tempat kejadian dengan gembira. Selama proses tersebut, mereka juga melepaskan teknik penyembunyian untuk menyembunyikan diri dari pandangan. Dengan demikian, semuanya telah menghilang dari area terdekat selain dari dua makhluk tahap tempering spasial, yang masih terjebak dalam ledakan dari manik-manik petir.
Hani terbang secepat yang dia bisa menggunakan sayap pada petirnya, menghilang ke kejauhan setelah hanya beberapa kilatan. Hani bahkan memuntahkan seteguk esensi darah untuk melepaskan teknik penghindaran bayangan darahnya, sehingga semakin meningkatkan kecepatannya. Setelah mengeluarkan banyak upaya untuk membebaskan diri dari ledakan, Kadal dan raksasa melepaskan serangkaian raungan marah yang menggelegar setelah menemukan bahwa kelima kolipator telah menghilang bersama dengan sekelompok buah naga Zoysia. Beberapa jam kemudian, guntur tumpul terdengar di puncak gunung yang jaraknya puluhan ribu kilometer. Segera setelah itu, Hani muncul di tengah busur petir biru dan putih. Dia kemudian melirik ke belakangnya dan senyum tipis muncul di wajahnya. Tugas yang dia lakukan cukup berbahaya, dan dia terpaksa mengeluarkan cukup banyak energi. Tapi untungnya dia berhasil mengamankan buah roh. Sebagai tindakan keamanan, Hani melepaskan indera spiritualnya untuk dengan hati-hati memindai area sekitarnya. Setelah memastikan tidak ada yang salah di sana, dia turun ke puncak gunung. Dia membalik tangan untuk menghasilkan batu giok, dan dia menuangkan 2 pil merah yang dengan cepat dia konsumsi. Meskipun dia hanya menggunakan teknik penghindaran bayangan darah untuk waktu yang singkat, dunia primordial adalah tempat yang cukup berbahaya, dan yang terbaik adalah terus mempertahankan kondisi prima jika memungkinkan. Setelah menelan pil, aliran energi dingin dan menyegarkan segera mulai beredar melalui meridiannya. Ekspresi Hani mereda saat dia memanggil kotak giok yang tembus pandang seperti es. Dia dengan hati-hati membuka tutup kotak untuk mengungkapkan sekelompok buah ungu seukuran kepalan tangan. Dia menilai buah roh dengan tatapan tanpa berkedip, sebelum dengan lembut mengambil buah roh di antara 2 jari dan dengan hati-hati menilainya. Setelah beberapa saat, Hani menghela nafas dan mengangguk pada dirinya sendiri. Ini memang buah naga Zoysia. Jenis buah roh ini adalah salah satu dari sedikit bahan pil tahap tempering spasial yang menghasilkan biji, sehingga memungkinkannya untuk dipelihara dan direproduksi. Itu adalah jenis obat roh yang telah lama dia perhatikan. Itulah sebabnya dia bersedia mengambil resiko besar untuk itu. Sekarang buah roh telah diamankan. Senyum akhirnya muncul di wajah Hani. Jika dia bisa menemukan bahan lain yang dikenal sebagai lem awan melayang, kemudian memperbaiki kedua bahan tersebut bersama dengan beberapa obat sekunder lainnya, dia akan mampu menghasilkan pil naga melayang yang sangat memikat bahkan untuk kultivator tempering spasial. Kilatan kegembiraan muncul di mata Hani saat pikiran itu melintas di benaknya. Namun alisnya tiba-tiba berkerut, dan dia berbalik ke arah tertentu saat ekspresinya menjadi netral sekali lagi. Berapa saat kemudian, seberkas cahaya putih mendekati Hani dari arah itu. Setelah beberapa kilatan, seberkas cahaya putih muncul di atas kepala Hani. Cahaya kemudian surut untuk mengungkapkan seorang pria muda. Itu tidak lain adalah Longdong. Baju besi skala kuningnya sudah menghilang. Saat tatapannya jatuh pada buah roh di tangan Hani, ekspresi gembira segera muncul di wajahnya. Aha, kemampuanmu benar-benar sangat mencengangkan untuk berpikir bahwa kamu benar-benar dapat merebut buah dari 2 makhluk menakutkan itu. Coba aku lihat apakah mereka benar-benar buah naga Zoysia. Begitu Longdong mendarat di puncak gunung, dia mulai mendekati Hani. Tidak perlu terburu-buru, Saudara Long. Mari kita lihat baik-baik setelah rekan Taois lainnya juga tiba. Senyum tipis muncul di wajah Hani saat cahaya spiritual melintas di tangannya, di mana kotak giok menghilang. Sedikit niat membunuh yang nyaris tidak terdeteksi melintas di mata Longdong setelah mendengar itu. Tetapi sebuah pikiran kemudian muncul di benaknya, dan ekspresinya menjadi halus. Kamu benar, rekan Daoisan, aku terlalu terburu-buru. Dengan demikian, senyum muncul di wajahnya saat dia berjalan ke sebuah batu besar yang berjarak lebih dari 100 kaki dari Hani, dan dia duduk bersila di atasnya. Sementara itu, Hani tetap berdiri di tempat dengan tangan terlipat di belakang, diam-diam menunggu kedatangan yang lain. Beberapa saat kemudian, Xiao Hong dan pemuda beralis putih tiba di tempat kejadian. Dan keduanya juga sangat senang karena Hani benar-benar dapat mengamankan buah roh. Namun masih ada satu kawan lagi yang belum datang. Jadi mereka hanya bisa menekan kegembiraan mereka dan meniru Longdong, duduk dalam meditasi hening. 15 menit kemudian, ketika semua orang mulai berspekulasi dalam hati tentang apakah sesuatu telah terjadi pada Ye Ying,
Bola cahaya keemasan melesat dari kejauhan sebelum mendarat di gunung. Maaf membuat kalian semua menunggu rekan-rekan Taois. Saat saya melewati hutan, saya kebetulan menemukan kayu roh hijau segudang tahun. Dan saya butuh beberapa waktu untuk menggalinya dari tanah. Ye Ying menjelaskan sambil tersenyum. Kayu roh hijau segudang tahun. Itu bahan yang luar biasa untuk memurnikan harta ribut kayu. Kamu benar-benar beruntung rekan Daoisye. Xiao Hong agak terkejut mendengar itu. Hehe, tentu saja kamu bercanda kakak Xiao. Kayu roh hijau bahkan tidak bisa dibandingkan dengan buah naga Zozia. Kakak Han, kamu berhasil mengamankan buahnya kan? Ye Ying terkekeh sebelum mengalihkan perhatiannya ke Han Li. Memang, semua orang bisa berkumpul dan melihat-lihat. Han Li mengangguk sebelum menyapukan tangannya ke gelang penyimpanannya. Kotak giok muncul sekali lagi, dan dia dengan hati-hati membuka tutupnya untuk mengungkapkan isinya. Aroma menyenangkan yang samar tercium di udara, dan semua orang segera mengalihkan pandangan mereka ke arah sekelompok buah roh dengan ekspresi fokus penuh di wajah mereka, mencoba memastikan keasliannya dengan indera spiritual mereka. Itu pasti benar. Kilatan kegembiraan muncul di wajah Xiao Hong saat dia membuat penilaiannya terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian, semua orang juga menarik indera spiritual mereka dengan anggukan puas. Setelah kalian memverifikasi bahwa buah itu benar, mari kita lanjutkan dan membaginya. Total ada 6 buah, jadi akan sisa 1. Kita masing-masing mengambil 1, kata Hani dengan suara tenang. Alis semua orang berkerut setelah mendengar itu. 6 buah roh memang agak sulit untuk dibagi di antara kita. Tapi mari kita sisihkan untuk saat ini dan bagikan masing-masing 1 buah kepada semua orang terlebih dahulu. Pemuda alis putih itu tumbuh sedikit tidak sabar. Kamu benar saudara Li. Rekan Taoisan, tolong bagikan 5 buah roh pertama untuk saat ini. Xiao Hong menimpali dengan senyum manis. Long Dong dan Ye Ying secara alami juga tidak keberatan dengan pengaturan ini. Senyum tipis muncul di wajah Han Li saat melihat itu. Dia membawa kotak giok dengan 1 tangan dan berjalan ke Xiao Hong terlebih dahulu. Dia memetik 1 buah naga Zozia dan menawarkannya padanya. Xiao Hong sangat gembira dan segera mengeluarkan kotak kayu untuk menerima buahnya. Namun Han Li menahan diri untuk tidak melepaskan buah itu dan menilainya dengan senyum penuh arti. Xiao Hong sedikit goyah setelah melihat itu sebelum dengan cepat menyadari. Dia segera menyapu lengan baju di udara, dan pedang emas kecil dengan 2 jimat terpampang di tangannya. Dia merobek jimat dan melemparkan pedang langsung ke arah Han Li. Itu tidak lain adalah salah satu pedang awan bambu miliknya. Han Li membuka mulutnya, dan pedang kecil itu menghilang di tenggorokannya sebagai seberkas cahaya keemasan. Pada saat yang sama, dia melepaskan buah roh, dan itu jatuh ke dalam kotak kayu Xiao Hong. Saat Xiao Hong mulai menilai buah roh dengan kegembiraan berbinar di matanya, Han Li sudah berjalan ke arah pemuda beralis putih dengan buah roh lain terjepit di antara kedua jarinya. Setelah menyaksikan pertukaran yang baru saja terjadi, pemuda itu secara alami sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dia juga mengeluarkan pedang emas kecil lainnya dan menghapus batasannya sebelum melemparkannya ke Han Li. Dengan demikian, setelah beberapa saat, Han Li hanya memiliki sepasang buah roh yang tersisa. Setelah mengantongi salah 1 buah, dia meletakkan kotak giok ke tanah sebelum mundur sebagai pengamat yang tidak tertarik. Hanya 1 dari buah roh itu sudah cukup baginya, dan yang kedua tidak akan banyak menguntungkannya sama sekali. Namun itu tentu secara alami tidak diketahui oleh 4 kultivator lainnya, dan mereka semua menilai dia dengan ekspresi yang jauh lebih ramah atas kesediaannya untuk mundur dalam situasi seperti itu. Setelah itu, mereka berdiskusi bagaimana membagi buah. Akhirnya diputuskan siapa yang mengambil buah harus menawarkan barang lain, entah bahan, pil, atau harta yang nilainya kira-kira sama dengan buah roh. Han Li secara alami tidak keberatan. 2 jam kemudian, kereta biru terbang yang panjangnya lebih dari 100 kaki muncul tinggi di udara di atas gunung. Kemudian melesat maju ke arah tertentu sebagai seberkas cahaya biru. Dalam rentang beberapa nafas, kereta telah menempuh jarak beberapa ribu kaki, dan setelah beberapa kilatan lagi, kereta itu benar-benar menghilang.